Studio, canda pagi, sore itu terasa berbeda. Lampu-lampu panggung menyala dengan intensitas yang tidak biasa, seolah ikut menangkap ketegangan yang tiba-tiba tumbuh di antara para pemain. Ayu Ting Ting baru saja menyelesaikan segmen komedi ketika ia, tanpa rencana, melontarkan kalimat yang membuat seluruh ruangan berhenti sejenak. Dengan nada santai, ia berkata, "Aku tuh tahu kebiasaan Raffi kalau lagi di luar." Kalimat itu meluncur begitu saja, namun dampaknya langsung terasa seperti gemuruh kecil yang menular ke seluruh kru. Raffi yang sedang duduk di kursi host otomatis menegakkan tubuhnya. Senyumnya yang biasanya lebar mendadak menipis. Ia tidak menyangka nama dan kebiasaannya akan muncul dalam konteks yang menggantung seperti itu. Reaksi spontan Raffi justru semakin membuat suasana memanas, hingga beberapa kru saling pandang dengan tatapan penuh tanya. Dari balik layar monitor, Nagita Slavina menyaksikan semuanya tanpa berkata-kata. Ia hanya menatap layar dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara penasaran, geli, dan sedikit khawatir. Kalimat Ayu tidak mengarah ke hal negatif, namun cara penyampaiannya membuat siapapun ingin tahu lanjutannya. Dan Nagita sangat paham, ketika rasa penasaran publik muncul, arusnya sulit dikendalikan. Ayu Ting Ting berdiri tenang di tengah sorotan lampu, senyumnya penuh teka-teki. Ia bahkan menambahkan, "Tapi jangan tanya sekarang, nanti saja." Kalimat itu menjadi pemicu terbesar. Para host lain tertawa, namun tawa mereka lebih mirip penutup kepanikan. Penonton di studio ikut riuh tanpa tahu apa yang sedang terjadi di balik panggung. Salah satu kameramen sempat berbisik ke rekan di sebelahnya, "Ini bakalan viral." Lihat aja, dugaan itu terasa seperti kebenaran yang menunggu meledak, karena nama Ayu dan Raffi selalu menjadi magnet perhatian. Maka ketika Ayu menutup pembicaraannya dengan senyum kecil, semua orang tahu bahwa hari itu tidak akan berakhir biasa-biasa saja. Raffi mencoba bersikap santai, meski matanya sempat melirik Ayu dengan tatapan meminta penjelasan. Ayu membalas dengan tatapan jenaka, membuat Raffi semakin gelisah. Ia tahu Ayu sering berada bersamanya saat syuting luar kota, dan itu berarti Ayu melihat banyak sisi dirinya yang tidak terekspos kamera. Ketika acara memasuki break iklan, suasana di balik panggung mendadak sibuk namun canggung. Beberapa kru mendekati Ayu, pura-pura menanyakan kostum, padahal mereka ingin tahu apa yang sebenarnya ia maksud. Ayu hanya tertawa dan menggeleng, menikmati perhatian itu seperti memainkan kartu truf yang sengaja tidak langsung dibuka. Sementara itu, Raffi duduk di sofa samping panggung, menggenggam ponsel namun tidak benar-benar membaca apapun. Ia hanya menunggu jeda berakhir, berusaha menahan rasa penasaran yang mulai berubah menjadi kekhawatiran kecil. Bagaimanapun, ia punya reputasi yang harus dijaga, apalagi jika kalimat Ayu disalahartikan publik. Di ruang monitor, Nagita akhirnya menghela napas pelan. Ia tidak tersinggung, tetapi ia tahu segala sesuatu yang menyangkut Raffi, terutama jika disebut bersamaan dengan Ayu, akan langsung menjadi berita besar. Namun kali ini, ia memilih tetap diam, menunggu bagaimana situasinya berkembang. Ketika acara kembali live, Ayu melangkah ke tengah panggung dengan langkah mantap. Raffi memperhatikannya dari kursinya, mencoba membaca ekspresi sang pedangdut. Dan saat sorot kamera kembali mengarah pada mereka, satu hal jelas bagi seluruh studio, apapun yang Ayu sembunyikan barusan akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keramaian dunia maya mulai menggila sejak siaran itu berakhir. Ucapan Ayu Ting Ting yang menggantung langsung berubah menjadi bahan diskusi di berbagai platform, dari kolom komentar hingga forum gosip. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya dimaksud Ayu, tetapi semua orang merasa seolah sedang menunggu potongan puzzle yang hilang. Raffi membaca beberapa komentar dengan jantung berdegup, menyadari bahwa sorotan ini bisa berkembang kemana saja. Ia menatap layar ponsel seakan berharap penjelasan akan muncul dengan sendirinya. Pagi harinya, telepon dari berbagai media mulai berdatangan. Tim manajemen Ayu dibombardir pertanyaan, sementara pihak Raffi tidak kalah sibuk menolak wawancara. Setiap stasiun televisi berlomba mendapatkan klarifikasi. Namun Ayu, seperti biasa, tetap santai dan tidak memberikan jawaban pasti. Bahkan ia sempat mengunggah foto sedang menikmati sarapan dengan caption sederhana, membuat warganet semakin hilang arah. Ketidakjelasan itu justru menjadi bensin tambahan bagi rumor yang sudah terlanjur membesar. Di rumah, Raffi berusaha bersikap normal, namun Nagita bisa melihat kegelisahan kecil yang ia sembunyikan. "Kalau memang nggak ada yang aneh, kenapa kamu kayak orang ketakutan?"
Tanya Nagita pelan sambil menyeduh teh. Raffi menggaruk kepalanya, bingung mencari kata. Bukan takut, cuma bingung Ayu mau ngomong apa. Dia itu unpredictable, Gigi. Nagita tersenyum tipis, seolah memahami lebih dari yang Raffi ucapkan. Di balik rasa penasarannya, Nagita tetap tenang. Ia tahu Ayu tidak akan melontarkan sesuatu yang merusak hubungan mereka. Meskipun begitu, ia tak dapat menahan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, setiap hal yang berhubungan dengan Raffi akan langsung menjadi bahan pembicaraan publik, dan ia harus bersiap untuk segala kemungkinan. Namun ia memilih tidak memperlihatkan kecemasannya, karena Raffi semakin gelisah setiap kali melihat ekspresinya berubah. Sementara itu di ruang rias stasiun TV tempat mereka akan syuting lagi hari itu, Ayu duduk sambil memainkan ujung rambutnya. Beberapa kru menghampirinya, mencoba mengorek informasi secara halus. Ayu hanya tertawa dan menjawab singkat, sabar. Tadi itu baru intro. Jawaban itu membuat orang-orang yang mendengarnya semakin penasaran. Seolah Ayu memiliki naskah rahasia yang hanya ia sendiri tahu kapan akan dibuka. Raffi yang memasuki ruangan beberapa menit kemudian langsung menarik napas panjang ketika melihat Ayu tersenyum jahil ke arahnya. Yuk, kita ngobrol sebentar, ujar Raffi sembari memberi isyarat agar Ayu mengikutinya ke sudut ruangan. Tanpa protes, Ayu berdiri dan menghampiri Raffi. Namun ekspresinya tetap santai, seolah ia sedang bermain dalam sebuah skenario yang sepenuhnya ia kendalikan. Kamu niat bikin aku pusing, ya? Bisik Raffi dengan suara rendah. Ayu mengangkat alis. Yang bikin heboh itu publik, bukan aku. Kamu yang baper sendiri. Raffi menghela napas. Ia tahu Ayu tidak pernah suka dipaksa menjelaskan sesuatu sebelum waktunya. Tetapi kali ini situasinya berbeda, nama baiknya sedang jadi perhatian besar. Ia mencoba melunak. Kasih aku sedikit clue lah, biar aku nggak mikir yang aneh-aneh. Ayu menatap Raffi beberapa detik sebelum tertawa kecil. Yang kamu takutkan itu nggak bakal terjadi. Tapi kalau kamu pengen aman, kamu tunggu aja nanti pas on air. Aku bakal ngomong. Jawaban itu tidak membuat Raffi lega. Justru ia makin bingung harus bersikap bagaimana saat siaran. Yang jelas, ia harus bersiap menghadapi apapun yang Ayu lontarkan di hadapan publik. Ketika waktu tayang semakin dekat, suasana studio kembali dipenuhi energi yang berbeda dari biasanya. Para host lain juga merasakan ketegangan yang merayap dari interaksi singkat Raffi dan Ayu. Bahkan produser meminta kru kamera untuk memberi perhatian ekstra pada reaksi Raffi saat segmen Ayu dimulai. Semua orang seolah menunggu adegan besar yang akan terjadi. Nagita yang sedang berada di rumah kembali duduk di depan monitor, menatap layar dengan fokus penuh. Ia tidak ingin melewatkan satu detik pun. Meski berusaha tampil santai, ia sadar bahwa apapun pernyataan Ayu nanti akan menentukan kemana arah rumor bergerak. Namun ia tetap menaruh kepercayaan penuh pada Raffi dan hubungan keluarga mereka. Ketika lampu panggung dinyalakan dan pengarah acara memberi hitungan mundur, suasana berubah hening. Ayu melangkah menuju kursinya, sementara Raffi duduk dengan senyum ditahan. Detik pertama siaran dimulai, seluruh perhatian langsung tertuju pada kedua bintang itu. Dan pada saat kamera perlahan mendekat, Ayu menatap Raffi sekilas sebelum menghadapkan wajah ke lensa, siap membuka bab baru dalam kehebohan yang sedang berlangsung. Dalam beberapa detik pertama itulah, semua orang, penonton, kru, bahkan lawan main, menahan napas. Mereka menunggu kalimat apa yang akan keluar dari mulut Ayu kali ini. Sebab ucapan berikutnya bukan sekadar candaan, melainkan kunci dari teka-teki yang membuat publik gelisah sejak hari sebelumnya. Dan Ayu, dengan ekspresi yang sulit ditebak, tampak benar-benar menikmati posisi sebagai pusat perhatian. Begitu segmen dimulai, suasana studio mendadak terasa lebih berat dari biasanya. Meski penonton di rumah mungkin melihatnya sebagai tayangan santai, mereka yang berada di panggung dapat merasakan ketegangan halus yang menyelimuti udara. Raffi berusaha menjaga ekspresi ramah, meski jemarinya saling meremas di bawah meja. Ia menanti kemungkinan terburuk, sementara Ayu duduk dengan sikap percaya diri seolah tidak ada badai yang akan terjadi. Host lain mencoba mencairkan suasana dengan candaan, namun fokus seluruh ruangan tetap tertuju pada Ayu. Setiap gerakannya, bahkan cara ia menghela napas, seolah menjadi pertanda sesuatu yang besar. Saat lampu sorot mengarah padanya, Ayu tersenyum kecil. Senyum itu tidak mengancam, namun justru memperbesar rasa penasaran semua orang yang menyaksikan. Pertanyaan pembuka pun dilontarkan. Ayu,
kemarin kamu sempat bikin heboh soal kebiasaan Raffi. Hari ini, kamu sudah siap menjelaskan. Suasana mendadak hening. Raffi melirik Ayu, berharap ia tidak memperkeruh keadaan. Namun Ayu mengalihkan pandangan ke kamera, memberikan jeda dramatis yang membuat produser di balik layar ikut tegang. Ayu akhirnya membuka suara. Aku nggak berniat bikin gosip atau merusak suasana, ujarnya perlahan. Tapi memang Raffi punya kebiasaan tertentu kalau lagi kerja di luar kota. Kata-katanya mengalun tenang, tetapi langsung menggugah imajinasi penonton. Raffi menelan ludah, merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia mulai menyesali kenapa tadi tidak memaksa Ayu menjelaskan secara pribadi. Aku itu, lanjut Ayu sambil menatap Raffi sekilas, sering lihat Raffi tiba-tiba menghilang dari keramaian tim. Semua orang sibuk, dia entah kemana. Reaksi studio langsung berubah ramai, sementara Raffi nyaris memejamkan mata. Bagian itu terdengar mencurigakan, bahkan bagi yang tidak memahami konteks. Namun Ayu tiba-tiba melanjutkan dengan nada lebih ringan. Dan ternyata, dia pergi cuma buat satu hal, makan sendirian. Penonton tertawa, sebagian host ikut membanting meja sambil tertawa lega. Raffi langsung mengangkat wajah, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ayu menahan tawa, menikmati momen ketika ketegangan berubah menjadi kegembiraan. Dia itu, kata Ayu sambil menunjuk Raffi, kalau udah nemu makanan enak di daerah tertentu, pasti ngumpet sendirian biar nggak ketahuan. Katanya supaya bisa menikmati suasana tanpa gangguan. Studio kembali pecah, sementara Raffi menunduk malu bercampur lega. Ternyata kebiasaan yang Ayu maksud sama sekali tidak mengarah ke hal negatif. Raffi akhirnya ikut tertawa, meski wajahnya masih merah. Kamu bikin aku deg-degan setengah mati, katanya. Ayu terkekeh, makanya jangan sembunyi-sembunyi. Kalau mau makan, ajak dong. Candaan itu membuat para host lain kembali bersuara riuh. Menyenggol Raffi sambil menirukan gaya orang yang makan diam-diam. Produser di balik layar tampak tersenyum lega karena segmen berjalan sesuai harapan. Namun ia juga tahu, dari semua penjelasan Ayu tadi, akan selalu ada potongan-potongan kecil yang dipelintir warganet menjadi rumor baru. Tapi setidaknya, hebohnya sudah berubah menjadi lucu, bukan menegangkan seperti sebelumnya. Di rumah, Nagita yang menonton dari sofa menggeleng dengan senyum mengembang. Pantas aja kalau pulang suka bilang kenyang. Ternyata jajan sendirian. Ia mematikan monitor sambil tertawa pelan. Baginya, penjelasan Ayu justru mengonfirmasi satu hal, Raffi tetaplah sosok yang spontan dan penuh kejutan, tetapi tidak pernah melanggar batas. Ayu menutup segmen dengan satu kalimat yang membuat suasana studio terasa lebih hangat. Yang penting, apapun kebiasaan Raffi, semuanya cuma lucu-lucuan. Dia tetap orang baik yang selalu mikirin keluarganya. Raffi mengangguk, merasa rasa syukurnya semakin besar. Ia tahu Ayu bisa saja mengatakan sesuatu yang lebih sensitif, namun ia memilih mengungkapkan hal yang membuat semua orang tertawa. Ketika kamera beralih ke iklan, Raffi menghela napas panjang. Ia menatap Ayu dengan campuran lega dan rasa ingin protes. Ayu hanya mengedipkan mata nakal. Kan aku bilang, nggak usah takut. Dan untuk pertama kalinya sejak insiden kalimat misterius itu, Raffi benar-benar bisa bernapas tanpa beban. Setelah segmen berakhir dan lampu studio diredupkan, suasana di belakang panggung berubah menjadi lebih ramai dari biasanya. Banyak kru yang menghampiri Ayu sambil tertawa, merasa lega karena pengakuan yang ditunggu-tunggu ternyata hanya tentang kebiasaan Raffi mencuri waktu untuk makan sendirian. Namun di balik tawa itu, ada semacam rasa penasaran yang masih menggantung. Mereka merasa Ayu belum mengeluarkan semuanya. Ada nada dan tatapan yang menunjukkan bahwa kisah tadi hanyalah pembuka. Raffi berdiri sambil mengatur napas, seolah baru melewati ujian besar. Ia menatap Ayu dengan ekspresi kesal yang bercampur syukur. Kamu itu bikin orang hampir kena serangan jantung, gumamnya. Ayu hanya tertawa, lalu menepuk bahu Raffi. Santai, Vi. Itu kan cuma trivia, tapi sebenarnya aku masih punya satu hal lagi yang belum aku omongin. Raffi langsung menegang, tatapannya kembali penuh kecemasan. Ucapan Ayu itu tidak sengaja terdengar oleh seorang kru yang sedang lewat. Dalam hitungan menit, desas-desus baru mulai mengalir. Ayu belum selesai, masih ada yang lebih besar. Rumor itu bergerak seperti api kecil yang menyambar daun kering. Setiap orang yang mendengarnya langsung saling menatap, dan Raffi pun merasakan gelombang baru yang ia harap tidak datang terlalu cepat. Produser,
yang ikut mendengar percakapan singkat itu, menghampiri Ayu dengan wajah penuh pertanyaan. "Kamu yakin mau buka hal lain? Tayangan tadi udah meledak, ini bisa makin gila." Ayu hanya tersenyum tenang. "Tenang aja, nggak ada yang berbahaya. Cuma, lucu kalau diceritain nanti." Jawaban itu membuat produser semakin bingung. Ia tahu Ayu suka bercanda, tetapi tetap saja, apapun yang keluar dari mulut Ayu saat live akan menjadi headline nasional. Sementara itu, Raffi mencoba mencari momen untuk bicara berdua dengan Ayu. Ia tidak ingin hal kecil menjadi besar gara-gara salah ucap. Tapi setiap kali ia mendekat, Ayu justru sibuk dengan kru lain atau sedang dijemput makeup artis. Raffi hanya bisa mengikuti dari kejauhan, merasa seperti seseorang yang sedang mengejar potongan puzzle yang terus berpindah tangan. Ketika mereka akhirnya bertemu di dekat pintu keluar studio, Raffi langsung mengutarakan kekhawatirannya. Tolong, kalau kamu mau ngomong sesuatu lain, kasih aku tahu dulu. Jangan bikin aku kaget lagi." Ayu menatap Raffi dengan raut yang lebih lembut dari sebelumnya. "Vi, kamu terlalu mikir jelek. Yang mau aku omongin itu justru bikin kamu terlihat bagus." Raffi terdiam. Kata-kata itu tidak sepenuhnya menenangkan, tetapi setidaknya terasa lebih aman dibanding ancaman samar sebelumnya. Nagita, yang sedang membaca pesan dari grup teman-temannya, menerima video potongan segmen tadi. Ia hanya tersenyum kecil sambil membalas, "Biasa, suami gue kalau ketemu jajanan lokal langsung hilang arah." Namun ketika salah satu rekannya mengirimkan kabar bahwa Ayu berencana membuka sesuatu lagi, Nagita mulai menatap layar dengan fokus berbeda. Ia tidak khawatir, hanya ingin memastikan bahwa apapun itu tidak akan mengarah pada salah paham publik. Di perjalanan pulang, Raffi duduk di mobil sambil menatap jendela. Kepalanya penuh pertanyaan. Ia mencoba mengingat kebiasaan apalagi yang Ayu tahu. Ia memastikan tidak ada perilaku yang bisa menimbulkan salah tafsir. Namun semakin ia berpikir, semakin banyak hal kecil yang muncul. Kebiasaan tidur siang dadakan, kebiasaan membeli barang-barang aneh di toko daerah, kebiasaan berbagi hadiah untuk kru tanpa sepengetahuan tim manajemen. Semuanya mungkin jadi bahan Ayu. Sementara itu, Ayu di mobilnya justru tampak sangat santai. Ia membuka ponselnya, melihat notifikasi yang tiada henti. Nama Raffi dan dirinya kembali menjadi trending. Ia tahu ini bukan pertama kalinya mereka jadi sorotan, namun kali ini terasa berbeda. Ada ketertarikan publik yang tumbuh lebih cepat dari biasanya, dan Ayu memutuskan untuk membiarkannya mengalir sampai waktu yang tepat. Sesampainya di rumah, Raffi langsung menerima pesan dari produser yang memintanya hadir lebih pagi besok. Ayu juga diminta datang sedikit lebih cepat dari jadwal normal. Terlihat jelas bahwa stasiun TV itu melihat momentum ini sebagai kesempatan emas. Raffi menatap pesan itu sambil menghela napas panjang. Ia tahu bab berikutnya tidak akan lebih tenang dari sebelumnya. Ayu, di sisi lain, menutup ponselnya sambil tersenyum tipis. Ia belum memberitahu Raffi bahwa yang akan ia ungkapkan besok bukan sekadar kebiasaan, tapi sesuatu yang akan mengubah pandangan publik tentang Raffi ke arah yang lebih manusiawi dan hangat. Dan malam itu, Ayu merasa cerita ini baru saja memulai babak baru yang jauh lebih menarik. Keesokan paginya, studio sudah dipenuhi aktivitas bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Kru berlarian menyiapkan set, sementara produser memeriksa ulang rundown. Atmosfernya berbeda, lebih tegang, lebih penuh ekspektasi. Semua orang tahu bahwa Ayu akan melanjutkan pengungkapan yang ia simpan semalam, dan kemungkinan besar sorotan publik akan lebih besar dari sebelumnya. Kamera, mikrofon, bahkan lighting sudah diatur dengan presisi maksimal untuk menangkap setiap ekspresi kecil. Raffi tiba lebih awal dari biasanya. Ia terlihat rapi, tetapi tatapan matanya menunjukkan malam yang tidak tenang. Ia menghampiri ruang rias sambil berharap bisa bertemu Ayu sebelum syuting. Ia ingin memastikan bahwa apapun yang akan diungkapkan Ayu nanti benar-benar aman. Namun saat ia membuka pintu, hanya ada makeup artis yang sedang membereskan peralatan. "Ayu baru otu, Mas," katanya. Raffi mengangguk, meski dalam hati ia berharap Ayu datang lebih cepat dari jadwal. Di luar dugaan, Nagita juga muncul di studio pagi itu. Namun ia tidak ingin menarik perhatian. Tanpa Raffi ketahui, ia duduk di ruang monitor, ditemani kopi panas dan headphone. Ia tidak datang untuk mengintervensi, tetapi untuk mengamati langsung apa yang akan terjadi.
Ia ingin memahami apa sebenarnya yang ingin Ayu sampaikan, bukan dari potongan video, melainkan dari konteks lengkapnya. Ketika Ayu akhirnya tiba, seluruh kru menoleh hampir bersamaan. Ia melangkah masuk dengan gaya santai, mengenakan hoodie dan celana jeans, tanpa sedikit pun tanda bahwa ia sedang menjadi pusat perhatian nasional. Namun mata beberapa kru memperhatikan bahwa Ayu membawa sebuah tas jinjing kecil yang tampak berat. Barang itu langsung memicu dugaan liar. Raffi yang melihat kedatangannya dari jauh langsung mendekat. "Ayu, tolong bilang sekarang. Apa yang kamu bawa? Apa itu ada hubungannya sama yang mau kamu ungkap?" Tanya Raffi dengan suara pelan namun penuh tekanan. Ayu hanya tersenyum. "Vi, kamu kebanyakan mikir. Nanti aku jelasin di segmen ketiga." Raffi menutup wajah dengan tangan, hampir frustasi. "Jangan gitu," Aik gumamnya. Tapi Ayu sudah melangkah ke ruang wardrobe, membiarkan Raffi diliputi teka-teki. Produser menghampiri Ayu sebelum masuk ke set. "Kita harus tahu garis besar apa yang akan kamu sampaikan," ujarnya. Ayu menatapnya sambil membuka resleting tas kecil itu sedikit. Produser mendekat untuk mengintip. Seketika wajahnya berubah kaget, lalu perlahan tersenyum lega. "Oh, ini aman. Malah bagus banget." Ayu mengangguk. "Tolong jaga rahasia sampai tayangan." Produser mengacungkan jempol, memberikan isyarat bahwa semuanya terkendali. Ketika syuting dimulai, suasana kembali dipenuhi energi menunggu. Para host lain berusaha mencairkan atmosfer dengan candaan, namun fokus penonton tetap mengarah pada interaksi Raffi dan Ayu. Kamera menyorot keduanya berkali-kali, menangkap setiap kilatan emosi yang melewati wajah Raffi. Ayu tetap tenang, duduk dengan sikap santai seolah sedang membawa kejutan ringan, bukan misteri nasional. Segmen pertama berlalu tanpa pengungkapan. Segmen kedua pun demikian. Namun setiap kali Ayu berbicara, penonton di studio menjadi lebih senyap, menanti apakah itu momen yang ditunggu. Raffi mulai gelisah, mengetuk meja secara tidak sadar. "Ai, kamu jangan lama-lama," bisiknya. Ayu hanya tersenyum kecil, membuat Raffi semakin bingung harus bereaksi bagaimana. Akhirnya, ketika waktu segmen ketiga dimulai, produser mengisyaratkan agar semua kamera fokus. Lampu sorot diarahkan pada Ayu. Raffi menoleh, menelan ludah. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Host utama membuka percakapan. "Ayu, kemarin kamu bilang masih ada yang mau disampaikan soal Raffi. Ini saatnya, kan?" Ayu mengangguk perlahan. Tanpa berkata apa-apa, Ayu mengambil tas jinjing kecil itu. Semua host otomatis maju sedikit, ingin melihat isi tas. Raffi menunduk sebentar, seperti bersiap menghadapi sesuatu yang tak terduga. Ketika Ayu membuka resletingnya, ruangan seketika hening total. Ia mengeluarkan sesuatu yang membuat Raffi langsung mendongak dengan tatapan bingung. Yang Ayu keluarkan adalah tumpukan foto Polaroid. Foto Raffi, tetapi bukan foto skandal. Melainkan momen-momen di balik layar. Raffi sedang membelikan minuman untuk kru tanpa kamera. Raffi memperbaiki kabel yang nyaris putus. Raffi membantu teknisi membawa alat berat. Raffi memijat pundak kru yang kelelahan. Raffi mengantar makanan ke driver yang menunggu di luar set. Ayu meletakkan semua foto itu di meja. "Ini kebiasaan Raffi yang orang nggak tahu," ujarnya lembut. "Di luar kota atau di lokasi manapun, dia sering nyelinap bukan buat hal aneh, tapi buat bantuin orang tanpa bilang ke siapapun." Raffi terdiam. Studio meledak dalam tepuk tangan spontan. Raffi menutup wajahnya, bukan malu, tetapi terharu. Ia tidak tahu Ayu memperhatikan selama ini. Ayu menatap Raffi dengan senyum lembut. "Vi, kamu mikir aku mau ngomong yang bikin repot? Enggak lah, justru aku mau kasih tahu ke semua orang, kamu itu jauh lebih baik dari yang terlihat." Nagita yang menonton dari ruang monitor ikut tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tanpa berkata apa-apa, ia tahu Ayu sama sekali tidak bermaksud buruk. Justru Ayu memberikan sesuatu yang jarang terjadi, pembuktian ketulusan Raffi yang selama ini tertutup rutinitas dan gosip publik. Dan ketika segmen itu berakhir, satu hal menjadi jelas, Ayu baru saja mengubah arah cerita, bukan menjadi skandal, tetapi menjadi penghormatan. Sebuah bab baru yang lebih hangat dan lebih dalam dari yang semua orang duga. Ayu terdiam di dalam mobil yang bergerak perlahan meninggalkan studio. Ucapan Raffi tadi masih berputar dalam kepalanya, kalimat yang seharusnya biasa, namun terasa memiliki makna tersembunyi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya bagian dari candaan seorang entertainer, tetapi batinnya menolak percaya.
Ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang Raffi sembunyikan, dan entah kenapa melibatkan dirinya. Saat mobil berhenti di lampu merah, Ayu menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat singkat, "Kau berhak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Raffi selama ini. Datanglah ke alamat yang tertera." Sebuah lokasi muncul, tempat yang ia tahu bukan area yang biasa dikunjungi orang sembarangan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pesan itu bisa jebakan, namun bisa juga kesempatan untuk mengakhiri teka-teki yang membuatnya gelisah. Sesampainya di rumah, Ayu berdiri di ruang keluarga sambil memandangi ponsel. Ia tahu konsekuensi jika mengikuti pesan misterius itu. Nama baik, pekerjaan, bahkan hubungannya dengan Nagita bisa terancam. Namun diam berarti membiarkan kecurigaan tumbuh dan mungkin menghancurkan diri sendiri perlahan. Ia menghela napas panjang lalu memutuskan untuk pergi esok pagi. Sementara itu, Raffi duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu ruangan redup, menyorot wajahnya yang terlihat jauh lebih tegang dibanding saat tampil di depan kamera. Ia membuka laptop dan menatap beberapa file yang disimpan dengan keamanan berlapis. Ada rekaman, dokumen, juga catatan-catatan kegiatan yang selama ini ia sembunyikan dari publik, termasuk dari Nagita. Bukan karena ia ingin menyimpang, namun karena jika keluar, reputasinya bisa hancur dalam sekejap. Nagita masuk pelan-pelan, membawa segelas air hangat. Senyumnya lembut, namun sorotnya menunjukkan bahwa ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Mas, kamu sejak tadi gelisah. Ada masalah?" Raffi menutup layar laptop dengan cepat, berusaha tetap rileks. "Enggak, cuma mikirin kerjaan." Namun nada suaranya tidak cukup meyakinkan. Nagita merasakan ada jarak, tapi memilih tidak mendesak. Malam semakin larut ketika ponsel Raffi berbunyi. Notifikasi dari aplikasi yang ia pasang diam-diam, sementara Ayu memutuskan untuk mendatangi alamat misterius. Ia sebenarnya sudah mengetahui lebih dulu siapa pengirim pesan tersebut. Seseorang dari masa lalu, yang pernah menjadi tangan kanannya, dan kini mungkin berniat merusak segalanya. Raffi berdiri dan mengambil jaket. Ia harus tiba di tempat itu lebih dulu. Keesokan harinya, Ayu memacu mobil menuju alamat tujuan. Jalannya agak terpencil, dikelilingi bangunan tua yang tampak kurang terurus. Saat ia turun dari mobil, angin pagi membawa aroma lembab yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah perlahan menuju sebuah gudang dengan pintu besi setengah terbuka. Di dalamnya hanya terlihat samar-samar cahaya lampu yang redup. Ayu memanggil pelan, namun tak ada jawaban. Ketika ia melangkah lebih dalam, suara kaki seseorang terdengar di balik tumpukan peti kayu. Ayu refleks mundur, tetapi sosok itu memperlihatkan diri sebelum ia bisa melarikan diri. Seorang pria berjaket gelap, wajahnya setengah tertutup masker. Ia berdiri dengan postur yakin, seolah sudah menunggu sejak lama. "Jadi kau datang?" ucapnya lirih. "Kau harus tahu apa yang Raffi lakukan saat tidak berada di samping Nagita, dan bagaimana kau tanpa sadar ikut terlibat." Ayu menegakkan tubuh, mencoba terlihat berani. "Siapa kamu, dan apa yang mau kamu sampaikan?" Pria itu menyodorkan flash disk kecil. "Semua ada di dalam ini. Kebiasaan Raffi, kegiatan rahasia, juga rekaman yang melibatkan orang-orang yang tak pernah kau bayangkan." Ayu menelan ludah. Tangannya gemetar, namun ia mengambil flash disk itu. "Kenapa kamu memberikannya padaku?" tanya Ayu dengan suara hampir bergetar. Pria itu tersenyum tipis, seperti menyimpan kepahitan yang panjang. "Karena hanya kau yang bisa menghentikannya sebelum semuanya terlambat," jawab pria itu. "Aku pernah memperingatkan Raffi, tapi dia terlalu yakin dirinya tak akan tersentuh. Sekarang, dia sedang menuju ke sini. Dan dia tidak akan senang melihatmu memegang bukti itu." Ayu terkejut. "Dia ke sini." Nadinya berdetak kencang, ketakutan dan penasaran bercampur. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara mobil berhenti di depan gudang. Lampu depan menyinari ruangan dari celah pintu, menandakan seseorang baru saja tiba. Raffi berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap oleh bayangan, tetapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang memuncak. Ayu memegang flash disk erat-erat, sadar bahwa momen ini akan mengubah segalanya, baik untuknya maupun bagi Raffi dan Nagita. Dan cerita pun memasuki titik yang paling menentukan. Raffi berdiri di pintu gudang, napasnya teratur namun sorot matanya menyiratkan badai yang sulit disembunyikan. Ia melangkah masuk perlahan, memastikan pintu tertutup rapat di belakangnya. Ayu memegang flash disk semakin erat,
menyadari bahwa situasi ini jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di antara mereka, udara terasa seperti kabel listrik yang menunggu percikan. Pria misterius itu mundur beberapa langkah, seolah sengaja memberikan ruang bagi Raffi dan Ayu. Namun tatapannya tetap tajam, seperti seseorang yang sedang menghitung detik sebelum sesuatu meledak. Raffi mengarahkan pandangan pada pria tersebut dengan dingin. "Jadi kamu muncul lagi. Aku kira kau sudah pergi jauh," ujarnya tanpa basa-basi. Suaranya tenang, tetapi ada ancaman yang jelas di dalamnya. Ayu melirik bergantian antara mereka. Ia bisa melihat ada sejarah kelam yang mengikat keduanya, sesuatu yang tak pernah ia dengar sebelumnya. "Raffi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Siapa dia, dan kenapa aku dibawa ke sini?" tanya Ayu dengan suara yang berusaha tetap kokoh meski ketegangan membuat tubuhnya kaku. Raffi menatap Ayu cukup lama sebelum menjawab. "Dia adalah orang yang dulu bekerja untukku. Seseorang yang memegang terlalu banyak rahasia, lalu kecewa karena aku tidak memenuhi ambisinya." Pria itu tertawa pendek, sinis, seakan tidak sepenuhnya menyangkal. "Kau mendramatisasi, Raffi. Aku hanya menginginkan keadilan. Kau tahu apa yang kau lakukan, dan siapa saja yang terjebak dalam permainanmu." Ayu merasa semakin bingung. Flash disk di tangannya seolah berubah menjadi beban berat. Ia ingin membuka isinya sekarang juga, namun kehadiran dua laki-laki yang sedang berperang secara terselubung membuatnya ragu. "Kalau semua ini hanya kesalahpahaman, jelaskan sekarang," desak Ayu, menahan gemetar. Raffi menghela napas panjang. "Baik, aku jelaskan. Apa yang ada di flash disk itu bukan seperti yang kau pikirkan. Aku menyembunyikan beberapa rekaman dan laporan karena berkaitan dengan penyelidikan pribadi. Ada oknum-oknum yang ingin memeras aku dan keluarga. Aku tidak ingin Nagita terlibat, jadi aku rahasiakan semuanya." Ia memandang Ayu, berharap penjelasannya terdengar meyakinkan. Pria itu langsung menyanggah. "Jangan percaya, dia menyusun cerita untuk membuat dirinya terlihat seperti korban. Semua itu bukan tentang oknum atau ancaman. Ini tentang kebiasaan Raffi yang tidak pernah diketahui publik, kebiasaan yang membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran yang tidak sehat." Suaranya meninggi, penuh kemarahan yang sudah lama dipendam. Ayu menelan ludah. Ia tahu Raffi kadang impulsif, namun ia tidak pernah membayangkan sesuatu yang sampai membuat seseorang ingin membongkar semuanya. "Kalau begitu, apa yang kamu maksud dengan kebiasaan itu? Apa yang sebenarnya dilakukan Raffi?" tanya Ayu dengan hati-hati, berusaha tidak terbawa oleh salah satu pihak. Pria itu hendak menjawab, namun Raffi tiba-tiba melangkah maju cepat, mendorongnya ke belakang. "Kau tidak punya hak bicara tentang hidupku lagi," serunya. Pria itu menahan tubuhnya dari jatuh dan mengusap dagu yang tergores sedikit. "Selalu begitu, Raffi. Kau pikir bisa menekan siapapun yang tahu terlalu banyak." Suasana mendadak berubah panas. Ayu merasa harus mengambil keputusan. Ia ingin menghentikan pertengkaran sebelum situasi semakin memburuk. Dengan suara tegas ia berkata, "Aku tidak akan berpihak pada siapapun sampai aku melihat sendiri isi flash disk ini. Jika memang tidak ada yang perlu ditakuti, biarkan aku membuka semuanya." Raffi langsung menoleh dengan raut yang sulit ditebak, campuran cemas, marah, dan takut kehilangan kendali. "Ayu, jangan lakukan itu di sini. Tempat ini tidak aman," katanya, berusaha terdengar tenang namun nada paniknya jelas. Pria misterius itu justru tersenyum puas. "Biarkan dia tahu kenyataannya. Bukankah kebenaran selalu mencari jalannya sendiri?" Ayu melangkah mundur sedikit, menjaga jarak dari keduanya. Pikirannya berputar cepat, mencoba memutuskan langkah berikutnya. Di luar gudang, suara kendaraan melintas, menandakan dunia di luar terus berjalan tanpa mengetahui apa yang terjadi dalam bangunan tua itu. Namun bagi Ayu, momen ini adalah titik balik. Ia menyadari satu hal, setelah flash disk itu dibuka, tidak akan ada jalan kembali, baik untuk dirinya maupun Raffi.